Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda kiamat yang disebutkan dalam hadits adalah kemunculan orang-orang pendusta yang mengaku nabi. Hal ini disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup. Para pendusta yang mengaku nabi ini menyulut fitnah dengan kebohongan-kebohongan yang diperbuat. Rasulullah sendiri sudah menyampaikan tentang kemunculan para pendusta ini. Rasulullah bersabda, hari kiamat belum akan terjadi, sampai para dajjal dan pembohong besar yang berjumlah kurang lebih 30 orang muncul. Semuanya mengaku, aku sebagai utusan Allah, hadis riwayat Bukhari. Dr. Muhammad Al-Arifi dalam bukunya yang berjudul Kiamat Sudah Dekat, menjelaskan bahwa tanda ini sudah terlihat bahkan sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. Dalam hadits lain, Rasulullah menyampaikan, demi Allah, sesungguhnya hari kiamat belum akan terjadi sampai 30 orang pendusta muncul, dan yang terakhir muncul di antara mereka adalah pendusta terbesar yang bermata satu, hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Sauban menuturkan, bahwa Rasulullah bersabda, hari kiamat belum akan terjadi, sampai beberapa kabilah umatku bergabung dengan orang-orang musyrik, dan sampai mereka menyembah berhala. Kelak akan muncul di antara umatku 30 orang pendusta. Semuanya mengaku sebagai nabi. Akulah penutup para nabi dan tidak ada nabi lagi sepeninggalku. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah juga sudah menyampaikan tentang kemunculan 27 orang yang mengaku nabi, dan 4 orang diantaranya adalah wanita. Hujaifah radhiyallahu anha meriwayatkan, bahwa Rasulullah bersabda, di tengah-tengah umatku akan muncul dajjal pendusta. Jumlah mereka 27 orang, 4 diantaranya adalah wanita. Sesungguhnya, akulah penutup para nabi, yang tidak ada lagi nabi sesudahku. Inilah daftar orang-orang yang pernah mengaku sebagai nabi. 1. Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi memproklamirkan diri sebagai nabi di Yaman pada masa-masa akhir kehidupan Rasulullah. Ia murtad dari agama Islam dan mengaku meraih nubuwah, kenabian. Kemurtadannya adalah kemurtadan pertama yang terjadi dalam Islam pada zaman Rasulullah. Ia bersama para pengikutnya menguasai hampir seluruh wilayah Yaman hanya dalam waktu 3 atau 4 bulan. Rasulullah pun mengirim surat kepada kaum muslimin Yaman yang berisi anjuran perang melawan Al-Aswad Al-Ansi. Kaum muslimin Yaman menyambut anjuran Rasulullah dan berhasil membunuh Al-Aswad di rumahnya sendiri, berkat bantuan wanita yang ia nikahi dengan paksa setelah membunuh suaminya. Wanita ini adalah seorang mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah Al-Aswad terbunuh, Islam di Yaman pun semakin kuat. 2. Tulaiha ibn Huwailid Al-Asadi. Kaum muslimin sudah berkali-kali menggelar operasi untuk menumpasnya. Akhirnya Tulaiha kembali memeluk agama Islam, dan menjadi seorang muslim yang baik. Ia bergabung ke dalam angkatan bersenjata kaum muslimin, dan berjuang di jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Ia gugur sebagai seorang syahid dalam perang Nihawan. 3. Musailamah Al-Kadzab. Ia mengklaim telah menerima wahyu dalam kegelapan. Untuk menumpasnya, Abu Bakar As-Siddiq pun menggelar operasi militer di bawah komando Khalid ibn Al-Walid, Ikrimah ibn Abi Jahal, dan Syarahbil ibn Hasanah. Pasukan ini lalu dihadang oleh Musailamah yang membawa bala tentara berkekuatan 40.000 serdadu. Pertempuran pun pecah dengan dahsyat, yang berakhir dengan kemenangan total bagi kaum muslimin. Musailamah sendiri terbunuh di tangan Wasyi ibn Harb. Kebenaran menang dan panji tauhid pun semakin menjulang. 4. Sajah binti Al-Harits At-Tahlabiyah. Ia adalah seorang Arab Kristen yang mengaku sebagai nabi setelah wafatnya Rasulullah. Ia punya banyak massa yang berasal dari sukunya sendiri maupun dari kabilah-kabilah sekitarnya. Sajah melakukan agresi militer ke wilayah-wilayah suku tetangga. Ia bersama pasukannya terus bergerak hingga tiba di Al-Yamamah. Di sana, ia pun bertemu dengan Musailamah Al-Katab. Ia lalu mengakui klaim kenabian Musailamah dan menikah dengannya. Setelah Musailamah terbunuh, Sajah kembali ke negerinya. Ia tinggal lagi bersama sukunya, Bani Tahlab. Selanjutnya, ia masuk Islam dan menjadi pemeluknya yang taat. Ia pindah ke Basrah dan meninggal dunia di sana. 5. Al-Muhtar ibn Abi Ubaid Ats-Sakafi. Ia muncul pada masa Tabi'in. Semula, ia berpura-pura sebagai seorang Syiah, sehingga banyak orang Syiah yang menjadi pengikutnya. Setelah itu, ia mengaku bahwa malaikat Jibril alaihi salam turun kepadanya membawa wahyu. Sejumlah pertempuran antara pasukannya dan pasukan kaum muslimin di bawah komando Mus'ab ibn Zubair terjadi, dan berakhir dengan terbunuhnya Al-Muhtar. 6. Al-Harits ibn Said Al-Kadzab. Al-Harits yang pada mulanya menampilkan dirinya sebagai seorang ahli ibadah di Damaskus. Setelah itu, ia mengaku dirinya sebagai nabi. Ketika mengetahui Khalifah Abdul Malik ibn Marwan sudah mendengar tentangnya, Al-Harits pun bersembunyi. Akan tetapi, ada seorang pria Basrah yang mengetahui keberadaannya. Pria ini lantas berpura-pura beriman kepadanya.
Hingga akhirnya, Al-Harits selalu mengizinkannya bertemu kapan saja ia mau. Setelah berhasil meraih kepercayaan Al-Harits, pria ini lalu menghubungi Khalifah Abdul Malik. Khalifah pun mengirim pasukan untuk menangkap Al-Harits. Khalifah Abdul Malik kemudian memanggil sejumlah ulama dan ahli agama untuk menasihati dan mengajari Al-Harits bahwa pengakuannya sebagai nabi adalah bisikan setan. Namun, Al-Harits tak mau menerima nasihat mereka dan tak bersedia bertobat. Akhirnya, Khalifah menjatuhkan hukuman mati. 7. Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani muncul di India kurang lebih 1 abad yang lalu. Ia mengaku nabi dan menerima wahyu dari langit. Ia juga menyatakan, Allah sudah memberinya kabar gembira bahwa ia akan hidup selama 80 tahun. Ia pun memiliki para pengikut. Para ulama tidak tinggal diam. Mereka menentangnya dan memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah salah seorang pendusta besar. Ulama yang paling gigih melawan Mirza Ghulam Ahmad adalah Syekh Sanaullah Al-Amir Tasri. Itu adalah beberapa pendusta besar yang mengaku nabi. Mereka akan terus muncul satu persatu, sampai jumlah mereka akan genap menjadi 30 orang, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan muncul terakhir kelak adalah Al-Masih Ad-Dajjal pada akhir zaman.